Halo guys, kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam waras. Puji Tuhan, saya temukan foto di Facebook dengan ada sedikit keterangan dalam foto itu. Jujur, saya pun tidak kenal siapa ini. Ada yang kenal ini? Rupa-rupanya anak ini bernama Ahmad dan dia sudah menjadi idola dari suatu acara di stasiun TV. Ya, ada tertera itu stasiun TV RCTI, dan kalian tahu sendiri siapa pemilik RCTI yang dulu menjadi ketua Partai Perindro, ya. Dan dalam foto ini ada keterangan seperti ini. Ahmad lebih memilih kehilangan ibu atau kehilangan hafalan. Lalu Ahmad menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan, karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Wow, ini sangat mengagetkan jawaban seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada yang ajar dia atau memang ini pure keluar dari pikiran dia. Lalu orang yang bertanya ini, bisanya ya dia bertanya seperti ini kepada anak-anak. Ya, saya nggak tahu apakah ini hanya settingan stasiun televisi atau siapalah begitu supaya acara ini viral atau bagaimana. Saya juga kurang paham. Dan saya pun tidak mau terlalu banyak komentar karena ini sensitif guys. Daripada aneh disomasi nanti gimana? Oke. Namun saudara bisa berkomentar dengan cerdas dan bijak di kolom komentar. Dan ada yang memberikan tanggapan dalam suatu tulisan yang sangat bagus terhadap foto ini. Dan tulisan ini menurut saya patut kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara bisa menyimak. Ya, menyimak dengan baik. Dan tulisan ini menurut saya sangat cerdas dan mencerdaskan. Ya, saya akan bacakan, simak sampai tuntas. Ini diposting oleh akun Facebook Sami Mawon. Lalu dia memberi judul cerita anak-anak. Terus terang, saya tidak pernah nonton acara sinetron dan idol-idolan di televisi. Ya sama guys, saya juga nggak pernah nonton ya. Makanya saya tidak kenal siapa anak tadi. Dan saya agak shock ketika melihat di internet gambar dan tulisan yang diambil dari acara semacam idolan di sebuah stasiun televisi. Lomba menghafal kitab suci. Ya, rupanya ini acara lomba menghafal kitab suci. Dan ketika sang juri tanya, Ahmad memilih kehilangan ibu atau kehilangan hafalan? Si anak dengan pasti menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan, karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Ya, sekali lagi, apakah ini suatu settingan dari acara televisi supaya viral dan mendapatkan keuntungan yang banyak? Saya tidak tahu juga. Ya, tapi kita simak tulisan ini. Bagi saya, pada dasarnya Ahmad adalah anak yang baik. Tapi terus terang, saya ngeri dengan pernyataan Ahmad yang demikian itu. Dia masih anak-anak. Ya, masih anak-anak lugu yang ingin membahagiakan ibunya dengan memberinya surga yang abadi. Tapi bagaimana jika kelak dia dewasa dan orientasi menggapai surganya tetap yang utama dalam hidupnya? Mereka-mereka yang lakukan bom bunuh diri itu, bukankah mereka juga karena sangat terobsesi kehidupan di surga yang penuh kenikmatan itu, hingga hilanglah rasa kemanusiaannya, timbul
tumpul empatinya pada penderitaan sesamanya. Jadi manusia super egois dan keras hati karena telah jadi budak dogma. Ahmad dalam hal ini hanyalah semacam puncak dari piramida. Banyak hal dan kepentingan yang saling berketerkaitan di bawahnya. Kepentingan syiar agama, iklan pengusaha fashion, persaingan industri bisnis media. Bisa jadi pemilik media televisi itu beda agamanya dengan Ahmad, tapi bisnis adalah bisnis. Persetan agama yang penting meraih laba. Ahmad dalam hal ini memang tokoh sentral tapi rapuh, semacam ratu dalam permainan catur. Wow, ini mantap ya. Dan ini ironisnya, dia masih anak-anak, belum cukup umur, belum mampu mengambil keputusan sendiri. Apa yang dia ucapkan tentu tidak terlepas dari orang-orang dewasa di belakang layar yang selama ini mendidiknya. Dia hanya menjadi semacam proyeksi dari ambisi orang-orang dewasa di belakangnya. Saya tidak tahu bagaimana kestabilan emosi dan interaksi sosialnya di usia yang sedemikian muda, sudah sedemikian terkenal dan jadi sorotan media, dan harus ngomong soal agama dan surga yang terlalu tinggi dan multitafsir untuk anak-anak seusianya. Dan acara ini ditonton secara nasional dan dari segala lapisan masyarakat maupun usia. Dan Ahmad menjadi idola baru dan tentu akan ditiru anak-anak yang lain. Bahwa untuk terkenal dan kelimpahan materi bisa cukup hanya dengan jadi tukang hafal kitab. Ya. Soal paham atau tidak sih bacaannya itu urusan belakang. Terjadi pembodohan massal di mana pendidikan yang seharusnya mengajar orang menjadi pribadi yang kritis, inovatif, kreatif, dan paham, mengerti, atau pengalaman empiris, direduksi hanya menjadi sekedar tukang hafal kitab. Dan pembodohan itu difasilitasi. Dan dengar-dengar sekarang memang ada jalur khusus bagi para penghafal kitab untuk diterima di perguruan tinggi ataupun untuk bisa masuk kerja di instansi pemerintahan. Ironis memang, sistem pendidikan kita selama ini memang terkesan seperti menjauhkan diri, menjauhkan dari warisan simbolis tradisional dan lebih mendekatkan pada kemutlakan tafsir buku-buku suci. Semua harus merujuk kitab. Di sini tukang hafal memang dibutuhkan, tapi rasionalitas semua yang didapat dari tafsir kasar dan mutlak seperti itu cenderung membentuk sistem pendidikan agama menjadi sarana politik identitas dan radikalisme agama. Dan sadar atau tidak, virus identitas yang tumbuh di ruang-ruang agama itu kini sudah mulai menjangkiti dan tersebar di ruang publik, di kehidupan sosial dan perpolitikan kita. Agama kini mengambil dimensi sosial yang massal, seperti kita lihat dengan gelombang hijabisasi yang begitu fenomenal. Dari bayi baru lahir sampai nenek, dari pemulung sampai selebriti, dari koruptor sampai
pengkhotbah agama semua berhijab. Tapi lucunya, ada teman saya sudah berhijab, masih juga dibully, di stigma hijabnya kurang rapet, kurang sarut, dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Foto R.A. Kartini dan Cut Nyak pun dikasih hijab rapat-rapat. Sejarah pun dihijabisasi juga. Wow. Begitupun dalam soal perbankan. Anda masuk dalam suatu kantor bank, di situ Anda akan ditawari dua sistem perbankan, yang syariah ya dan yang umum. Hayo, Anda tahu bedanya? Dalam ibadah lebih parah. Banyak orang kini menjadi seperti menggantikan posisi Tuhan, jadi hakim atas keabsahan ibadah seseorang hanya atas dasar hafalan tafsir subjektif teologisnya. Gelombang keagamaan macam itu memang terkesan masyarakat kita kini jadi semakin alim dan spiritualis. Tapi kadang juga terasa seperti orang stres. Pagi-pagi waktu ngopi sudah diajak debat soal agama, overdosis agama, tekstual, hingga abai dengan realita banyak pihak sedang menginginkan Indonesia menjadi Suriah, Irak, dan Afghanistan selanjutnya. Rasa paling suci, benar, dan sempurna sendiri yang menjelma sebagai patologi sosial yang berujung pada terorisme itu nyata adanya di depan mata kita. Namun tidak berarti gelombang pembodohan massal itu tidak bisa dilawan. Dan menurut saya, satu-satunya cara melawan yang beradab adalah dengan penyadaran yang datang dari pendidikan yang mencerahkan. Pendidikan yang terbuka, inovatif, kreatif, dan kritis. Karena hanya dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk menafsir agama secara sempit dan mengeliminasi lahirnya kaum terdidik, penghafal kitab tapi dongol bahlul otak dan hatinya. Kisah si Ahmad ini memang bukan lagi menjadi cerita dunia anak-anak yang penuh kebebasan, tanpa terikat pamrih target dan tujuan tertentu. Dia jadi juara penghafal kitab, sementara berjuta-juta anak lainnya hanya bisa ternganga pasif di depan TV. Mereka harus mengunyah dunia orang dewasa yang sering penuh kepura-puraan. Saya tiba-tiba kok jadi teringat syair dari Rabindranath Tagore tentang dunia anak-anak yang indah dan gita nyali. Anak-anak yang berkumpul bermain dan juga mencipta di pantai dunia di atas berbatas. Di sana mereka mendirikan rumah-rumahan pasir dan bermain dengan lokang kosong. Di sana mereka menganyam kapal dari dedaunan kering dan melayarkannya sambil tertawa di air dalam tiada terduga. Hanya jiwa yang bebas dan jujur yang bisa menikmati itu. Dalam pendidikan anak yang bersifat simbolis, jauh dari wacana identitas, di situ lebih menekankan persamaan antar kelompok daripada mempersoalkan perbedaan. Lebih mengedepankan pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan. Mereka
bermain dengan riang tanpa mempersoalkan perbedaan suku, ras, agama, gender, status sosial, ataupun orientasi seksualnya. Saya rasa itu akan jadi dasar pendidikan anak-anak yang bagus untuk masa depan bangsa kita, yang bineka plural ini, daripada anak-anak hanya diprogram jadi robot, jadi tukang hafal dogmatis yang sering sekali tafsirnya bersifat radikal, fundamentalis. Jangan biarkan gelombang politik identitas menghancurkan NKRI. Baca sejarah dan lihat pengalaman negara lain. Hati-hati dengan mereka yang punya semangat berkelompok dan memuja keseragaman. Suka atau tidak, mereka adalah musuh kebinekaan negara kita. Wow. Bagus kan tulisannya, cuma minta maaf saya bacanya agak terbata-bata. Oke guys, semoga mencerahkan. Jangan jadi orang yang hanya tukang hafal tetapi tidak paham apa yang dihafal. Kalau saya ditanya, Pavel lebih memilih kehilangan ibu atau kehilangan hafalan? Jawaban saya lebih memilih kehilangan hafalan daripada kehilangan akal sehat. Oke, hafalan boleh hilang, tetapi hati nurani tidak boleh hilang. Oke guys, sampai jumpa lagi dan see you. Bye-bye.